Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini, Senin ya, tanggal 19 bulan Mei 2025, saya akan mengulas secara teknikal saham BBRI ya, saham BBRI. Bagi sobat yang punya sahamnya, simak terus video ini sampai selesai biar tahu seberapa sih perkiraan kenaikan untuk saham BBRI kali ini. Untuk harga pembeliannya ya. Siapa tahu nyampe situ ataupun nanti kemahalan, perkiraan nyampe mana. Pokoknya ikuti terus ya video ini, tonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ya sobat ya. Jangan lupa di subscribe. Nah, ini saya langsung analisa secara teknikal. Ini menurut prediksi saya ya, perkiraan ya. Perkiraan dari harga yang sudah-sudah. Untuk ini, saat ini, BR ini sudah berhasil breakout ya, breakout dari harga terendahnya di 3.360 ya, harga terendah. Nah, ini saya 360 saya kasih tanda ya sobat ya, harga bawah. Saya kasih tanda merah, saya kasih garis. Nah, ini sudah breakout dari trendline-nya ini breakout ya nih. Dari sini ke bawah sini, ini sudah berbalik dia, naik ke atas. Tandanya ya ini. Nah, ini ada garis hijau-hijau ini di atas. Kalau sahamnya dia di bawah, nah kayak gini nih, di bawah nih. Ini ada tuh seharusnya ini ada tuh, ini memang ada turun dia sedikit tapi karena sudah ada support kuat di sini. Kalau sahamnya dia pembelian di sini, terus turun lagi di sini penjualan, itu berarti masih turun. Nah, ini kan berhasil breakout dia. Kalau sudah ada tanda kayak gini, sabar aja. Dia turun sesaat, habis itu naik. Bagi sobat yang punya saham kayak gini, bisa ikuti langkah-langkahnya ya itu ya. Jadi apabila ada di atas tanda hijau kayak gini nih, pasti dia mau naik lebih tinggi. Nah kayak gini nih contohnya masih turun ya. Nah ini di bawah dia turun lagi. Ini mau ke atas. Nah ini kan tandanya hijaunya di atas. Tapi ini turun lagi ke bawah. Masuk lagi ke sini, jualnya di sini. Turun lagi dia. Nah itu ya. Nah kita cari harga atas ya. Seperti biasa, saya mau kasih tanda untuk body candle hijau di atas ini ya. Ini untuk yang harga tertinggi di 5 ribuan ini ya. Saya ambil dari sininya dulu perkiraan kan sampai di sini. Nah, di sini ya. Kita cari perkiraan nyampe mana dulu. Kita pakai garis bantu. Kita tarik. Nanti sobat semua bisa cek-cek ya video saya kayak gini. Mungkin selisihnya nggak jauh beda. Ibaratnya kalau samanya naik nanti naiknya paling selisih sedikit ya gitu. Nggak terlalu jauh, ibaratnya kejauhan kayak gitu ya. Samanya target harga di 4.760 kayak gitu perkiraan. Ternyata saya pasang harga di bawahnya sedikit kayak gitu. Selisih berapa kayak gitu. Itu memang untuk prediksinya kayak gitu ya, supaya ibaratnya harga itu bisa terjual kayak gitu bagi yang ibaratnya untuk safety safety gitu ya, biar dia pasang apa trailing stop sampai situ kayak gitu. Ataupun untuk TP-nya ya, dia biar nggak kelewatan kayak gitu.
Kita cari harga tengahnya ya, ke tengah perkiraan. Nah, gini ya. Kalau cari saham itu saham yang bagus, nah terus turun itu sobat semua beli ya, beli. Saran saya sih beli. Itu nanti pasti ke atas lagi dia, karena biasanya tuh eh, ada ibaratnya bandar-bandar besar lah di dalam itu kan dia. Memang ya diturunkan ya gitu. Nanti masuk lagi kayak gitu dia. Jadi kalau turun jangan khawatir. Selama laporan keuangannya meningkat terus, pasti suatu saat investor tuh masuk. Nah, ini harga tengahnya ya, harga tengah di 4430. Nah, selanjutnya perkiraan naik sampai berapa? Kita pakai garis ini. Saya kasih garis warna berbeda ya, sobat ya. Ini garis warna kayak yang beda. Ini ya. Nah, warna kuning ya. Jadi perkiraan nanti di 4660 ya. 4660. Ke atas bisa, bisa. Sampai di 500, 5300. Bahkan bisa naik lagi ya, sampai terakhir sini, di atas sini. Bahkan bisa naik lagi kayak gitu. Tergantung nanti eh, investornya ya, yang punya duit banyak ya. Tapi perkiraan sampai sini dulu. Nah, ini kita mengulas untuk beberapa hari ke depan perkiraan. Nah, ini udah tahu ya, sobat ya. Harganya ini sudah mendekati harga tengah ya. Nah, ini nanti perkiraan nyampainya sini 4660. Kalaupun naik lagi nanti sekitar segini nah, 47 berapa lah gitu. Itu perkiraan saya. Jadi sobat yang beli jangan terlalu ke atas. Kalau sudah di atas jangan beli ya. Nah, karena sudah mendekati puncak. Kalaupun mau beli boleh aja sih, cuma sedikit-sedikit kayak gitu. Siapa tahu kalau nanti turun bisa AVG ya, breakdown ya. Nah, kemarin tuh banyak itu yang beli di 5 ribuan ya. Nah, nanti naik ke atas, mumpung harga murah katanya. Beli 5 ribuan sini, sekalinya langsung diturunkan. Ada berita, diturunkan, turun kayak gitu. Nah, akhirnya dia merasa kayak di pucuk kayak gitu ya. Sekarang harga masih di 4 ribuan. Bisa di 6.300 bisa, tapi ya naik ke puncak, turun dulu kayak gitu dia. Sampai berhasil breakout dari 5.500. Kalau belum berhasil, ya dia turun lagi buat support baru, turun lagi kayak gitu dia. Lihat supportnya juga. Kalau supportnya jebol, pasti cari support bawah lagi. Cari support kuat ya. Nah, kayak gitu ya. Itu analisanya kayak gitu. Jadi jangan buru-buru masuk kalau beli saham. Jadi analisa benar-benar kayak gitu. Jadi investasi itu bukan sekedar naruh uang, ditinggal tidur langsung cuan. Nggak kayak gitu juga ya.
Jadi dilihat-lihat harganya, apakah harganya mahal ataupun murah, terus laporan keuangan dan lain-lain. Itu ya, saya juga masih belajar sebagai pemula juga. Jadi analisa-analisa kayak gini saya sekarang mandiri aja. Sebelumnya juga saya ikut berbayar-berbayar kayak gitu, cuma ya kurang berhasil ya. Setelah saya analisa sendiri ternyata sudah lumayan. Ini untuk berapa hari ke depan ini ya, perkiraan ini mau diturunkan. Cuma ini harga mau breakout ini, mau naik ke atas nih. Nah, ini mau breakout yang ini. Nah, ini harga ini. Biasanya kita cari kayak gini ya. Perkiraan nyampe mana ini? Kalau di sini dia turun ke sini. Perkiraan mana ya? Aduh. Perkiraan itu kalau turun ya di sekitar 4060 nih ya sobat ya. Perkiraan kalau turun masih di 1060, 4060 maksud saya. Jadi ini merah, tapi ini apa daya tekanan belilah kayak gitu. Diturunkan tapi ada tekanan beli nih. Jadi membentuk eh, ekor ya, ekor di bawah. Untuk dia mau kepinginnya naik kayak gitu dia. Tapi kalau dilihat dari di sininya ini volumenya ini juga penjualan tapi nggak terlalu besar sih. Kemungkinan kalau turun ya sekitar di sini 4060. Nah, support terkuatnya ini masih nah, di sini kuat ini 4 ribuan ini ya. Karena dia kemarin berhasil membreakout ya. Kalau memang diturunkan di sekitaran sini. Ini kemarin di sini sekitar sini asing ada masuk 1 T ya, 1 T lebih kalau nggak salah itu ya. Jadi di sini juga kuat ini. Makanya mau turun langsung diangkat kayak gitu. Jadi kalau turun perkiraan di sekitar sini. Nah, itu ya sobat ya, analisa untuk saham BRI untuk ke depan ya. Beberapa hari ke depan ini nanti ke atas ini. Nah, kemungkinan kalau turun ke sini, kemungkinan naik lagi kayak gitu. Perkiraan saya kayak gitu. Dia mau naik mencari resisten yang tertinggi. Nah, prinsipnya kayak gitu ya, sobat ya. Dia kalau sudah berhasil breakout, dia akan mencari resisten selanjutnya ya. Walaupun turun, dia turun saat, nanti naik lagi. Sabar aja kalau turun. Itu. Kalau sudah berhasil breakout, dia pasti akan mencari resisten yang baru dan menembus support ya. Nah, kayak gini nih, nembus support ini biasanya ya berat kayak gitu ya. Makanya lama kayak gitu. Karena bit biasanya tebel. Nah, bila berhasil ya udah naik lagi kayak gitu dia. Jadi yang punya saham BRI, perkiraan saya di sekitar 4.660 pembelian sekitar di bawah ini ya.
Jangan di atas ini. Kalau di atas ini, eh, menurut saya sih resiko. Perkiraan kalau naik nanti diturunkan lagi gitu. Nah, itu ya sobat ya. Analisa saham BRI, BBRI untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk bagi sobat semua yang mencari referensi analisa saham BBRI. Salam sukses, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya sobat ya.